kali ini kita akan ngobrolin tentang prodi gizi. Mau tahu apa sih yang sebenarnya dipelajari di prodi gizi? Bersama saya Nika Nuarsa Claudiana di Kenalan Yuk! Pagi Nika. Nah, sekarang saya baru bersama Ketua Program Studi Ilmu Gizi. Nah, di sini saya mau bertanya sedikit nih Bu. Sebenarnya apa sih Bu itu program studi ilmu gizi? Program studi gizi ya. Jadi kalau kita tahu gitu ya, kita ketahui bahwa gizi itu kan berasal dari bahasa Arab, artinya makanan gitu. Jadi prodi gizi itu ya prodi yang mempelajari segala seluk-beluk tentang makanan, baik untuk orang sehat maupun orang sakit. Jadi pengelolaannya seperti apa? Kalau yang dipelajari sendiri dari program studi ini itu apa aja Bu? Kalau yang dipelajari, karena kita ini ada 3 bidang ilmu yang utama, ada gizi klinik, gizi institusi, dan gizi kesehatan masyarakat. Dan di prodi gizi UNES ini ditambah dengan gizi olahraga, jadi mata kuliahnya menyangkut dari 4 bidang itu. Misalnya gizi klinik berarti ada asuhan gizi, kemudian ada dietetik penyakit baik menular maupun defisiensi, kemudian ini yang khusus ya, kemudian ada gizi institusi, jadi mengenai MSPM penyelenggaraan makanan di institusi, kemudian ada juga tentang penyelenggaraan makanan untuk atlet di gizi olahraga, kemudian ada gizi olahraga sendiri, ada gizi dan program latihan, ada evaluasi dan pengukuran untuk atlet, kemudian kalau kita di gizi masyarakat itu lebih banyak lagi, ada gizi daur hidup, kemudian kita belajar juga tentang manajemen program gizi, dan PKL-nya juga mencakup 4 bidang itu. Jadi kita ada PKL di rumah sakit, untuk institusi bisa di asrama, semua yang penyelenggaraan gizi di asrama, baik di rumah sakit maupun di misalnya di PIP yang pelayaran, kemudian Akpol begitu ya. Kemudian PKL gizi olahraga di di klub-klub, misalnya klub-klub olahraga gitu ya. Kemudian bisa di dinas keolahragaan, di Sporapar. Kemudian satu lagi apa ya, tadi gizi masyarakat ya. Kalau gizi masyarakat itu di puskesmas biasanya. Gitu. Berarti semua di sini dipelajari semua ya Bu, keempat-empatnya? Iya, semuanya dipelajari semua. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyain calon mahasiswa nih Bu. Kalau di ilmu gizi sendiri sebenarnya prospek kerjanya itu bisa jadi apa aja sih Bu? Wah, banyak banget ya kalau prospek kerjanya. Mau wirausaha, oke, bikin catering diet misalnya ya, catering sehat gitu. Sekarang tuh kan misalnya untuk yang pingin bodinya bagus gitu ya, itu bisa, itu dari wirausaha. Kalau kerja yang misalnya nakes, itu bisa juga di rumah sakit gitu ya. Kemudian bisa juga di penyelenggaraan makan, di catering yang untuk tadi diet tadi itu. Kemudian nanti juga bekerja sama dengan misalnya tempat pelatihan olahraga sebagai konsultan, kemudian bisa jadi peneliti juga, bisa jadi dosen, ya akademisi, manajer gitu ya, manajerial baik di puskesmas, di rumah sakit, pokoknya luas sekali gitu ininya ya, bidang pekerjaannya, prospeknya luas sekali. Berarti mahasiswa ini nggak usah perlu takut ya Bu, nggak usah takut gitu ya untuk masuk di jurusan ini, karena bidang kerjanya itu banyak sekali ya Bu. Iya betul, gizi itu kan paling lekat ya dengan kita ya. Iya, jadi benar. Keseharian itu kita pastilah tahu gizi gitu ya, karena sehari-hari kita asupan makan seperti itu kan kita lakukan gitu. Jadi pasti banyak sekali dan pasti setiap orang butuh itu gitu. Kalau kriteria dari lulusan ahli gizi sendiri itu bagaimana Bu yang diharapkan dari program studi ini? Kalau supaya cepat dapat kerja gitu ya, yang pertama sih kalau misalnya tergantung ya mahasiswa itu mau bekerja sebagai apa.
Kalau dia bekerja sebagai nakes, maka dia harus mengikuti uji kompetensi untuk nutrisionis. Jadi kalau level 7 nih, level 7 di sarjana gizi itu namanya nutrisionis. Kalau dia sudah ngambil profesi, jadi gizi itu ada profesinya juga seperti dokter gitu, nanti bisa praktek dan lain-lain. Itu namanya dietitian gitu. Jadi yang pertama yaitu tadi kalau dia sebagai nakes dia harus ikut uji kompetensi, mendaftar, ada registrasi dietitiannya. Nanti kalau dia bekerja di rumah sakit misalnya, dia harus mengurus SIP, surat izin praktek gitu, misalnya gitu. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, apakah ada pesan atau harapan bagi calon mahasiswa yang mungkin masih bingung nih Bu dalam memilih jurusan, dan juga mungkin bagi calon mahasiswa yang berminat bergabung dalam program studi ini? Memang yang pertama harus sesuai passion ya. Jadi karena kita akan menjalani ini kan selama 4 tahun gitu ya. Saya hanya mengajak, ayo kalau yang masih bingung ke gizi aja gitu ya. Karena itu tadi ilmunya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, prospek kerjanya banyak gitu ya. Dan prodi gizi UNES ini walaupun kalau di usia gizi daur ini dia masuk balita gitu ya. Jadi masih berjalan 5 tahun, tapi prestasi-prestasi yang sudah didapati oleh prodi gizi ini cukup baik. Jadi terus kemudian tenaga pengajarnya memiliki kualifikasi pendidikan yang mumpuni gitu. Jadi kita sudah punya profesor ya, doktornya juga sudah banyak juga gitu. Jadi dari lulusan kemarin nih, yang lulusan pertama itu sudah banyak, ada yang kerja di dinas kesehatan, ada yang kerja di rumah sakit ya, ada yang juga berwira swasta, dia bikin produk-produk yang sehat gitu ya. Jadi mari bergabung dengan prodi gizi, nggak usah bingung-bingung gitu. Insya Allah dari kehidupan real kita sebagai makhluk Tuhan gitu ya, karena itu tercipta kan kita diajari cara bagaimana mengolah makanan gitu ya. Jadi itu sangat bermanfaat sekali gitu. Baik laki-laki maupun perempuan itu berguna sekali. Ya, jadi tadi ya untuk marilah bergabung dengan UNES. Yang pertama itu UNES sudah terakreditasi program studinya B. Ini cukup membanggakan karena ini pertama kali akreditasi itu sudah langsung dapat B. Dengan SDM-nya pasti juga berkualitas gitu. Nah, kedepannya ini memang sudah ditargetkan oleh fakultas. Kami ini dituntut untuk akreditasi internasional. Ya, AKAS kemarin kami diminta untuk itu, kemudian sedang mau mempersiapkan untuk pendidikan profesi. Nanti ada program studi pendidikan profesi untuk dietitian. Kemudian pastinya di 4 tahun yang akan datang kami punya goals untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul dari LAMPTEKES. Nah, kali ini aku bakal ngobrol bareng sama salah satu mahasiswa dari ilmu gizi ini nih. Halo, selamat siang Mbak. Halo Kak. Namanya siapa? Nama saya Kamilda. Nah, aku kali ini mau nanya sedikit nih. Kenapa sih kakak ini mau gabung di program studi ilmu gizi ini? Oke, kenapa alasannya aku pengen gabung ya Kak di program studi gizi? Karena menurut aku ilmu gizi itu adalah ilmu yang paling dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena kan kita nggak pikiri, biasanya orang mengenal dengan gizi itu dengan makanan ya Kak. Nah, makanan itu kan kita konsumsi sehari-hari, kita mempelajari gimana efek dari makanan ini bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu juga menurut aku, alasan aku kenapa milih gizi, salah satu passion aku juga suka masak gitu. Kayak pengen masakan aku tuh bisa bermanfaat lebih banyak buat tubuh kita sendiri gitu sih Kak. Asiknya apa sih Mbak kuliah di gizi ini? Oke, kalau menurut aku asiknya tuh ya, yang tadi pertama karena dalam gizi itu ada praktikum kuliner, kita memasak kayak gitu. Aku suka banget memasak, jadi itu menurut aku salah satu asiknya. Terus selain itu juga kita mengadakan penyuluhan gizi ke masyarakat. Itu kan asik banget ya, kita turun ke masyarakat, kita menyapa masyarakat. Itu menurut aku bagian asik dari belajar di prodi gizi. Menurut aku saran-saran nih untuk adik-adik yang mau bergabung di prodi gizi, khususnya program studi gizi Universitas Negeri Semarang, itu mempersiapkan ya ilmu, atau setidaknya kalian tahu nih materi-materi apa aja yang bakalan dipelajarin di ilmu gizi. Nah, menurut aku cocok banget juga buat kalian yang pengen gabung di prodi gizi, itu cocok untuk memilih program studi gizi Universitas Negeri Semarang
Karena kita di sini mempelajari selain ilmu gizi olahraga, kita juga mempelajari tentang peminatan ilmu gizi klinis, ilmu gizi industri, dan juga ilmu gizi masyarakat, seperti itu. Nah itu dia mungkin sedikit testimoni ya dari mahasiswa ilmu gizi sendiri. Nah ternyata asik banget nih teman-teman buat kuliah di jurusan ilmu gizi. Kali ini aku bakalan ngobrol sama satu mahasiswa lagi dari program studi ilmu gizi ini. Nah kira-kira asik gak sih Mbak kuliah di ilmu gizi ini? Asik banget sih Kak, karena kita kan ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan ya, jadi nggak cuma anak gizi aja sih sebenarnya, semua mahasiswa UNES itu bisa banget ngerasain fasilitas-fasilitas yang ada di FIK juga, kayak lapangan, kolam renang gitu. Dan di gizi sendiri labnya asik banget karena lab gizi kita kan bisa masak gitu, jadi seru, terus bangunannya juga bagus banget. Apa yang paling seru nih Mbak selama kuliah di ilmu gizi ini? Kalau menurut aku ketika praktik sih Kak, soalnya yang tadi aku bilang labnya itu kita bisa masak, terus juga kita juga belajar soal pangan-pangan lah gitu di lab-lab. Jadi itu yang paling seru sih karena kita bisa ngerasain langsung.